Semenjak kasus KDRT yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang seolah hilang di telan bumi. Namun, baru-baru ini nama Rizky Bilar pun kembali mencuat ke publik setelah namanya disenggol oleh Pinkan Mambo hingga menuai kehebohan publik. Tak selesai sampai di situ saja, nama Rizky Bilar pun kembali diseret oleh salah satu aktor ternama tanah air, yakni Jeffrey Nicole, yang secara terang-terangan menantang suami Lesti itu untuk beradu jotos di atas ring tinju. Lantas, seperti apa di tengah dirinya yang ditantang oleh Jeffrey Nicole? Rizky Bilar pun justru curhat di media sosial tentang adanya pengkhianatan yang datang dari orang terdekatnya. Lalu, siapakah pengkhianat tersebut? Ya, sebelumnya tidak ada angin, tidak ada hujan. Pinkan Mambo sempat menghebohkan publik, di mana secara tiba-tiba Pinkan pun menyuruh Lesti untuk menceraikan Bilar. Lantas, seperti apa tim intens investigasi yang mengulas ulang saat Pinkan Mambo meminta maaf kepada Lesti dan Bilar hingga mantan personil Ratu itu pun tampak menangis dan juga menyesali aksinya yang ingin viral itu. Dan bagaimana pula sahabat Rizky Bilar yaitu Adi Sky yang justru menceritakan jika Bilar kini semakin sabar kepada Lesti dan juga semakin harmonis, di mana berbeda dengan sifat sebelumnya yang dinilai netizen temperamen saat kasus KDRT mencuat ke publik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai aktor yang beberapa waktu belakangan banyak membintangi film bergenre laga, Jeffrey Nicole memang seolah piawai dalam hal bela diri dan juga adu jotos. Seperti salah satunya boxing atau tinju. Bahkan, baru-baru ini Jeffrey Nicole pun juga terlihat mengajak seorang warganet untuk bertarung di atas ring tinju lantaran keduanya sempat cekcok di media sosial. Sayangnya, dalam aksi tinju tersebut, netizen tersebut justru tumbang setelah aktor Jeffrey Nicole berhasil melayangkan pukulan. Menariknya, di tengah aksi Jeffrey Nicole yang berhasil mengalahkan seterunya di media sosial, aksi Jeffrey Nicole itu pun mendapatkan berbagai respon dari warganet, dari yang mendukung hingga respon negatif. Bahkan dari banyaknya netizen yang turut berkomentar, ada seorang warganet yang memberikan reaksi tidak terduga, di mana meminta Jeffrey Nicole untuk menantang suami pedangdut Lesti Kejora yaitu Rizky Bilar untuk mengadu kejantanan di atas ring tinju. Seolah menanggapi cuitan netizen, Jeffrey Nicole pun justru tampak sumringah dan berniat untuk menantang Rizky Bilar yang dilaporkan Lesti atas kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Lu aturin dah tuh si Bilar sekalian, tegas Jeffrey Nicole. Atas cuitan Jeffrey Nicole tersebut, warganet pun banyak yang memberikan dukungan hingga mereka pun ikut mempromosikan cuitan Jeffrey agar viral dan sampai di telinga Bilar. Post itu apa yang aku post di sosial media itu kan buat kesenangan pribadi aku, dan aku bukan kewajiban aku buat ngejaga hati orang-orang, semua orang gitu.
Nice. Karena orang suka keributannya sih makanya film. Ada yang baca film, terus nge-share linknya, terus aku tunjukin aku punya alamatnya nih, gue punya alamat, lu jangan nyebarin link film ilegal lo, gue nih gitu. Terus ada yang marah aku nyebarin alamat nih orang, padahal udah aku sensor. Sebenarnya karena marah 2 hari di Twitter aku marah-marah karena dibajak film aku ini. Selama merasa bener ya lawan aja sih. Berbicara mengenai Rizky Bilar, kehidupannya pun kini semakin menjadi sorotan usai kasus KDRT yang ia lakukan kepada sang istri Lesti Kejora. Sempat lama tidak aktif di media sosial, baru-baru ini Bilar pun akhirnya kembali aktif di media sosial. Hingga yang terbaru ia pun mengunggah sebuah tulisan di Instagram story-nya yang berisikan tentang pengkhianatan. Berdasarkan unggahan tersebut, Bilar pun diduga tengah mengalami pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Namun tidak diketahui siapa pengkhianat tersebut. Hal paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahwa itu tidak pernah datang dari musuhmu, tulis Bilar. Namun, tidak lama setelah curhatannya itu ia unggah, Bilar pun justru segera menghapusnya hingga kemudian diunggah kembali oleh salah satu akun gosip ternama di tanah air yang tentunya postingan Bilar itu pun mengundang reaksi dari warganet. Dalam banyaknya komentar tersebut, warganet pun justru meminta agar Bilar introspeksi diri lantaran sempat berselingkuh dari Lesti hingga perselingkuhan adalah pemicu adanya KDRT yang hadir dalam rumah tangganya. Sebelumnya, tinju juga dijalani oleh Verrell Bramasta yang berujung mengalami cedera. Ya, mencoba hobi baru olahraga tinju yang dilakoni oleh Verrell Bramasta dan Enrique Dustin ternyata berbuntut cedera panjang yang dialami Verrell, putra sulung Vena Melinda itu. Meski awalnya sangat menyukai olahraga tersebut, namun Verrell terpaksa harus mengalami cedera otot atau dislokasi di lengan kirinya. Meski setelah selesai berolahraga, dislokasi yang dialami Verrell pun sempat bisa ditangani oleh pelatih. Namun sehari kemudian, lengan kiri Verrell pun kembali bergeser atau turun saat ia bangun tidur. Sehingga hal ini memantik rasa sakit yang amat sangat. Diantar oleh asistennya, uniknya Verrell pun kemudian memilih untuk mengatasi cedera bahu kirinya itu lewat pengobatan atau pijat tradisional terkenal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ya Pak? Iya. Kong. Ya, kaki nyok. Gini Kak, langsung jalan gitu loh. Wah bro, hebat, sumpah bro, dari sini bro, pindah langsung ke sini bro. Jadi ya saya sakit di sebelah. Foto ini. Coba fotoin lagi bro, fotoin lagi yang bagus bro. Yang mati. Maaf. Dek, mobilnya, mobil. Jalin bocah. Tragedi pemirsa. Tiba-tiba bangun tidur bahwa aku copot lagi. Kemarin udah sempet dibenerin sama coach boxingnya, cuman ternyata mungkin belum tuntas. Jadi pas aku bangun tidur kaget, tiba-tiba bahunya copot lagi ke bawah gitu. Dan bedanya yang kemarin itu tuh nggak ada yang bisa benerin. Jadi aku selama 1 jam ya Mas Jeki ya, sejam 45 menit di rumah, 15 menit di perjalanan, itu tuh masih nggak ada yang bisa balikin gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan pas boxing habis kena langsung ada yang bisa balikin, jadi nggak lama kan. Nah kalau ini tuh bener-bener 1 jam tuh, wah nahan sakitnya bener-bener kacau deh. Tapi akhirnya dibawa ke pengobatan tradisional, dan ini pertama kali juga sih, sebelumnya aku belum pernah gitu ke Haji Naim. Geser di gara-gara awal yang boxing itu yang aku bilang dia turun, jadi turun lagi. Boxing match sama temen aku kan. Nah pas lagi boxing tuh sempet bahu aku gerak jadi pop gara-gara
mukul, terus mukulnya kekencengan tapi nggak kena target ya, jadi ngepop gitu loh. Dan kebetulan kalau bahu aku yang kiri ini dulu pas SMA emang pernah dislocated gara-gara main basket, sekali udah kena, rawan kena lagi, cuman nggak nyangka setelah bertahun-tahun baru kena lagi sekarang. Belum pernah yang selama itu copot. Jadi kalau yang waktu itu pas di SMA dibalikin sama guru olahraganya, jadi udah balik ke posisi semula. Nah kalau kemarin itu tuh bener-bener emergency banget, maksudnya panik banget karena di rumah nggak ada yang bisa balikin, dan aku coba balikin sendiri, kayak kan telepon boxing coach aku kan, dikasih tahu caranya, coba ditahan ininya, terus bahunya digerakin ke depan supaya balik ke tempatnya. Cuman aku coba berkali-kali nggak bisa gitu, malah tambah sakit. Jadi akhirnya ya udahlah, kalau ke rumah sakit takutnya juga lebih lama kan di sana. Akhirnya kepikiran, udah deh coba aja ke pengobatan tradisional karena cepet, dari kamar aja turun ke sini aja tuh udah aduh rasanya kalau bisa pingsan mendingan pingsan gitu, tau-tau bangun udah sembuh gitu kan. Mama udah bilang jangan, udah stop, karena kan harusnya 3 ronde tuh selesai, cuman dari pihak mereka tuh ayo dong tambah satu lagi biar seru gitu. Akhirnya mama udah bilang jangan kak, jangan, feeling mama nggak enak gitu kata mama, tapi aku masih kayak nggak dengerin. Ternyata bener, giliran di ronde keempat makin parah gitu, dan sampai sekarang ternyata. Jadi ya feeling seorang ibu emang kuat. Lantas seperti apa pula? Tak ada angin, tak ada hujan. Pinkan Mambo pun sempat menghebohkan publik, di mana secara tiba-tiba Pinkan pun menyuruh Lesti untuk menceraikan Bilar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Nama Pinkan Mambo beberapa waktu terakhir selalu jadi perbincangan publik. Diketahui usai diduga berseteru dengan Maya Estianty, mantan rekan duetnya dahulu. Baru-baru ini, ia pun justru menyenggol pasangan Lesti dan Rizky Bilar, di mana menyebut rumah tangga mereka yang dinilai tidak sehat. Menurutnya, Bilar adalah sosok suami yang tidak baik, hingga Pinkan pun meminta agar Lesti menceraikan sang suami. Sebut bahwa Lesti terlalu bucin, sontak saja membuat banyak orang geram. Bilar aku suruh cerai karena aku anggap Bilar tuh nggak suka sama Lesti. Jadi menurut aku Lesti jangan bucin, nanti kayak gua 3 miliar hilang. Lesti mendingan ceraiin aja, nanti itu kalau kayak begitu tahun depan akan begitu lagi, ya. Sorry ya Bilar, teman gua, teman baik. Tapi Bilar kalau nggak suka sama Lesti, menurut gua sih lu cari yang cakepan dah gitu. Ya Leslie mungkin nggak terlalu cakep ya buat Bilar, tapi Lesti kan banyak duitnya, hati-hati sama duitnya. Bilar nggak jahat, ya tabok-tabokan sana deh, bukan urusan gua. Tapi gua cuma bilang Bilar kalau nggak suka sama Leslie bilanglah, jangan pura-pura suka. Karena gue lihat dari, gue bisa lihat orang matanya nggak suka dia sama Leslie gitu. Cuma nggak mau kejadian terulang lagi gitu. Iya nanti sama aja, pokoknya kalau nikah karena nggak cinta udah pasti cerai, udah pasti digaplokin lagi pasti udah. Pokoknya kalau nikah karena nggak cinta udah pasti cerai, udah pasti digaplokin lagi pasti udah. Percuma itu nggak bisa diterusin Leslie, DM gue aja nggak dibalas sama Leslie. Tidak lama berselang, kemarin di hadapan awak media, Pinkan pun menangis sesenggukan untuk meminta maaf atas pernyataannya. Dan rupanya, ujaran Pinkan Mambo itu hanyalah sebagai bentuk mencari sensasi demi bisa melambungkan popularitasnya kembali. Saya nangis harian, saya dari malam belum tidur. Saya merasa jadi orang yang paling hina, yang paling miskin. Saya merasa jadi orang yang tidak berguna ketika saya jadi jahatin Raffi. Bilar saya tidak bermaksud, saya cuma mau viral. Tapi ketika saya bicara sepertinya setan lewat aja, dan saya jadinya jadi mau ngelucu, jadi bukan ngelucu, dan saya mau bercanda. Minta maaf buat rakyat Indonesia. Saya ampun, saya nggak akan mau ngomongin artis-artis lain, saya tidak akan pernah mau menjelekkan yang lain, dan saya tidak pernah
berpikir untuk suruh Bilar cerai itu hanya lelucon, hanya bercanda dan tidak pernah bilang Lesti itu tidak baik dan semuanya Bilar tuh baik. Sampai hari ini saya merasa berdosa banget. Saya mohon maaf buat seluruh rakyat Indonesia. Seperti apa sahabat Rizky Bilar Adiskai yang justru menceritakan bahwa Bilar kini semakin sabar kepada Lesti dan juga semakin harmonis, di mana berbeda dengan sifat sebelumnya yang dinilai netizen temperamen saat kasus KDRT mencuat ke publik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dua bulan sudah kasus tindakan KDRT oleh Rizky Bilar terhadap Lesti berlalu. Kini, keduanya pun fokus menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal itu pun turut diungkap oleh sahabatnya yakni Adiskai. Ya, Adiskai membenarkan bahwa kini kehidupan Bilar dan Lesti pun jauh lebih bahagia, di mana salah satu buktinya adalah Rizky Bilar yang mulai menunjukkan perubahan dalam perilakunya sehari-hari. Dulu, saat kasusnya mencuat, Bilar pun sontak dicap sebagai suami yang temperamental. Namun kini, setelah berkonsultasi sekaligus belajar dari guru agama yang dipercaya, kabarnya Rizky Bilar pun sudah berubah 180 derajat, di mana jauh lebih tenang dan juga penyabar. Banyak banget lah kita ceritanya, cuman ya nggak bakal bisa di-blow up ke media kan. Itu namanya privacy. Yang pasti kan kita punya grup juga, kita ketika dia lagi di dalam kita temenin, ketika dia lagi di dalam pun kita temenin gitu. Ya jadi intinya doain yang terbaik aja lah. Belum sempat karena emang lagi padat banget gitu. Aku seneng banget lah, baik banget lah. Jadi ya namanya sahabat kan, kita kan saling mengingatkan, teman-teman wartawan juga kan. Ya, intinya apapun kesalahan dari masa lalu yang namanya manusia kan tempatnya salah, kita ya cuma bisa memaafkan gitu. Intinya dia mau berbuat baik, lebih kalem banget sekarang ya. Melihat makin harmonis juga ya. Ya kalau saya sih dari awal nggak ada perubahan, gitu aja. Senang memang kita kan dia apa sekarang udah bahagia, dia ada mereka kan udah berdua lagi, udah kembali ya. Sekarang lagi yang sedang apakan diri lah, menyenangkan diri dulu. Usai Adiskai mengungkap bahwa Rizky Bilar dan Lesti hubungannya sudah membaik, sederet fakta pun juga sudah membuktikan semua hal itu. Mulai dari Rizky Bilar yang kabarnya lebih penyabar. Tidak hanya itu saja, terungkap juga Bilar kerap luangkan waktu bersama untuk istri tercinta. Bahkan tidak hanya itu saja, selain memperdalam ilmu agama, Bilar pun juga mulai fokus untuk membina rumah tangga bersama Lesti sang istri. Salah satu momen yang menjadi bukti bahwa mereka kerap bersama ialah rencana kepergian Bilar dan Lesti di akhir tahun untuk pergi ke Jepang. Diketahui keberangkatan mereka kelak ialah untuk mengembalikan lagi cinta yang bersemi di antara mereka menjadi lebih mesra. Kita rencana mau ke Jepang nih, mau kerja di Jepang, mau tinggal di Jepang gimana? Akhir tahun gue udah tahu dia menjalani hidup sama istri. Intinya mereka mau kemana pun mereka berada, yang penting kalau menurut mereka itu senang, bahagia, kenapa enggak gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel
Intens Investigasi.